Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukan cara ini, yaitu sholat tahajud plus yasin, sholat hajat plus yasin, sholat duha plus yasin, dan sholat fardu plus yasin. Ini maksudnya yaitu bagi siapa saja yang mempunyai hajat atau cita-cita atau keinginan serta urusan dan masalah-masalah kehidupan yang harus segera terselesaikan, termasuk juga sakit yang tak kunjung sembuh, maka lakukan cara ini, yaitu melakukan sholat sunnah tahajud, melakukan sholat sunnah hajat, duha, dan juga ba'da sholat fardu. Nah, itu dilanjutkan dengan membaca surah Yasin. Kenapa surah Yasin? Karena surah Yasin mengandung karomah yang sangat luar biasa sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca surah Yasin di permulaan siang dan mendahulukannya di depan hajatnya, maka hajat itu akan terpenuhi. Dan juga sebetulnya banyak ya hadis-hadis tentang surah Yasin yang menunjukkan karomah. Intinya siapapun yang mempunyai hajat yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu didahului dengan membaca surah Yasin, setelah itu berdoa kepada Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam video ini saya lebih menekan lagi supaya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Maka saya merangkai sebuah amalan, yaitu sholat sunnah, termasuk juga sholat fardu, dilanjutkan dengan membaca surah Yasin. Dan ini sudah berdasarkan pengalaman yang saya alami, dan alhamdulillah berkat izin Allah, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berapa kali membaca Yasinnya? Nah, umumnya orang-orang biasanya membaca Yasin itu 3 kali, ada yang 7 kali, dan ada juga yang 41 kali. Itu sangat dahsyat ya, 41 kali itu, tapi memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jaman lah gitu kan. Kalau cepat, kalau saya bisa 2 jam 45 menit, tapi itu terlalu ekspres gitu kan. Idealnya ya 3 jam atau 3 jam seperempat lah gitu kan, 41 Yasin. Tapi itu memakan waktu yang cukup panjang. Nah, saya mengambil yang 7 kali gitu kan. Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, itu adalah 7 kali. Nah, seandainya mau 3 ya monggo silahkan, tapi kalau saya 7 kali. Jadi karena waktu itu saya sudah berdoa ini, mempunyai hajat dipanjatkan kepada Allah, serasa gitu ya, serasa. Mungkin Allah sudah mengabulkan, tapi serasa batin saya itu belum dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian saya bingung harus dengan cara apa lagi saya berdoa. Akhirnya cara inilah yang saya pakai, dan alhamdulillah tembus gitu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai saja untuk pembahasannya. Jadi bagi siapa saja yang mempunyai hajat yang ingin segera terwujud, terkabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukan sholat tahajud. Yang pertama yaitu bangun sepertiga malam terakhir, ya bisa jam 1, jam 2, atau jam 3. Nah, itu dilakukan sholat tahajud 2 rakaat. Niatnya yaitu usolli sunnatat tahajudi rokataini lillahi ta'ala. Nah, untuk rakaat yang pertama membaca surah Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah, surahnya ini Al-Kafirun atau Al-Ikhlas boleh diganti oleh surah apa saja, yang penting dari Al-Quran. Nah, kalau yang belum hafal Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya. Nah, lakukan sholat tahajud ini 2 rakaat boleh, atau misalnya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat boleh, ditutup dengan witir 3 rakaat gitu kan. Nah, setelah itu baca Yasin 7 kali. Nah, setelah beres baca Yasin 7 kali baru berdoa. Sebelum berdoa kita memuji Allah dulu, terus sholawat. Contohnya misalnya
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nah, setelah itu ya Allah sebutkan hajatnya apa. Nah, setelah itu ditutup dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya sholat subuh, sholat fardu subuh, kemudian lakukan itu lagi, yaitu baca Yasin 7 kali, kemudian berdoa seperti tadi doanya, sama gitu, jangan berubah-ubah. Apa yang menjadi hajat kita selama ini, yang dicita-citakan apa, yang diharapkan apa, atau ketakutan apa kita untuk menghadapi masalah apa, sampaikan kepada Allah, harus sama doanya. Nah, gitu kan, jangan berubah-ubah. Nah, selanjutnya kalau sudah pagi-pagi, sudah waktunya masuk waktu duha, lakukan sholat duha 2 rakaat. Boleh juga 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat, boleh. Niatnya yaitu usolli sunatal duha rokataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat duha 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Di rakaat yang pertama baca Al-Fatihah dan surah Ad-Duha. Kemudian rakaat yang kedua baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Qadr atau Al-Qadr. Nah, ini yang biasa saya lakukan yaitu Ad-Duha dan Al-Qadr. Tapi kalau misalnya belum hafal, sobat-sobat bisa menggunakan surah apa saja yang hafal. Sebetulnya itu kan sunnah ya, tapi tetap ada patokan, biasanya kan seperti itu. Nah, setelah beres sholat duha, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 8 rakaat silahkan. Setelah beres, baca Yasin 7 kali, sama seperti tadi. Setelah beres baca Yasin 7 kali, kemudian berdoa. Doanya apa? Sama seperti tadi. Nah, begitu juga pada waktu sholat fardu duhur, asyar, maghrib, isya, lakukan sama seperti itu, gitu kan? Beres sholat fardu, baca Yasin 7 kali, kemudian berdoa, gitu kan? Nah, setelah sholat isya, mau langsung sholat hajat boleh, atau misalnya mau istirahat dulu, pokoknya sebelum tidur lah, gitu kan? Atau misalnya mau tengah malam silahkan lakukan sholat hajat. Nah, ini sholat hajat 2 rakaat. Niatnya yaitu usolli sunatal hajati rokataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat hajat 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Di rakaat yang pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah, dalam sholat hajat ini ada beberapa versi, yaitu di rakaat pertama ada juga yang Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirunnya 10 kali, kemudian rakaat keduanya Al-Fatihah dan Al-Ikhlasnya 11 kali. Atau misalnya ada yang berbeda-beda, karena memang versinya berbeda-beda. Tapi apa saja silahkan, yang penting sholat hajat. Versi yang mana saja silahkan, yang penting sholat hajat. Nah, setelah beres sholat hajat, biasa seperti tadi membaca surah Yasin 7 kali, kemudian setelah itu berdoa, gitu kan? Jadi full dari tengah malam sampai pagi, sampai siang, sampai sore, sampai malam lagi kita berdoa dengan melakukan baca surah Yasin 7 kali. Tapi sebelumnya ada sholat fardu, kemudian ada sholat sunnah. Nah, setelah itu dilakukan baca surah Yasin 7 kali, terus berdoa. Nah, yang menjadi catatan yaitu lakukan amalan ini tiap hari, jangan libur. Maksudnya jangan sampai sekarang menjalankan besoknya libur, besoknya lagi menjalankan, jangan begitu. Tiap hari full dari dari malam sampai malam lagi. Bagaimana kalau misalnya sholat duha itu waktunya kerja nggak bisa sholat duha, tidak apa-apa. Misalnya itu dilewat. Setelah sholat subuh berangkat kerja terus nanti pulangnya duhur atau asar, nggak apa-apa. Lanjutkan lagi itu dari asar sampai malam. Jadi yang penting tiap hari terus kita ngisi dengan amalan yang sama, yaitu membaca surah Yasin 7 kali dan berdoa. Nah, dalam doanya pun, ini sebagai catatan ya, doanya pun harus sama, jangan berubah-ubah. Misalnya ini saya kasih contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya terdesak punya hutang, harus dibayar segera. Saya mohon pertolonganmu, bantulah saya ya Allah,
mudah-mudahan hutang saya ini bisa terbayar dengan mudah. Tiap hari mudah-mudahan saya mendapatkan uang dan bisa membayar hutang saya dengan mudah, dan mudah-mudahan bisa lunas secepatnya. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Makanya yang disampaikan dalam munajat ini harus yang benar-benar urgen, yang benar-benar menjadi hajat utama gitu. Apa? Nah, itu dicatat dulu supaya kata-katanya sama. Jadi tiap berdoa nanti kata-katanya sama. Itu jauh lebih bagus. Itu berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini dan alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan bagi Anda yang punya hajat, silahkan kalau mau melaksanakan amalan ini, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah saya turut mendoakan, silahkan ditulis saja nama dan hajatnya apa di kolom komentar. Insya Allah saya turut mendoakan semoga apa yang menjadi hajatnya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, silahkan di like, komen, dan subscribe, dan di share juga videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.